Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat sekalian? Semoga baik-baik saja. Jumpa lagi di channel Rahmat Ramadhani. Kali ini kita akan membahas berita hangat dan masih hangat diperbincangkan, yaitu tentang rencana pemetaan masjid untuk antisipasi terorisme. Nah, ini kenapa juga muncul lagi permasalahan pemetaan masjid dengan tujuan untuk penanggulangan ekstremisme dan terorisme, ya, kita sesalkan. Tetapi ini ada pendapat pakar ya terkait masalah pemetaan masjid, ya seperti yang dilansir oleh wartakota.tribunus.com, ya, soal rencana pemetaan masjid untuk antisipasi terorisme. Ini kata pakar. Langsung saja kita bacakan. Pakar psikologi forensik Reza Indragiri Amril mempertanyakan rencana pemetaan masjid oleh Polri dan Badan Penanggulangan Ekstremisme dan Terorisme MUI untuk mengantisipasi aksi terorisme. Kita sepakat terorisme harus dilawan, tapi haruskah lewat pemetaan masjid oleh Polri dan BPET MUI? Rencana program itu malah terkesan mirip dengan NYPD Muslim Surveillance Program. Setelah digugat, NYPD bayar settlement sekitar $80.000 kepada masjid dan warga yang dirugikan, ujar Reza kepada wartakotalive.com Senin 31 Januari 2022. Menurut Reza, ada sejumlah kerumitan dari rencana program pemetaan masjid oleh Polri dan BPET MUI tersebut, yakni 1. Per Maret 2021 terdapat 598 ribuan masjid se-Indonesia. Data Dewan Masjid Indonesia hingga tahun 2020, jumlah masjid adalah 800 hingga 900 ribu. Pemantauan terhadap suatu objek yang tidak kasat mata paham ideologiisme terhadap ratusan ribu masjid pasti sulit sekali dilakukan. Yang kedua, dibutuhkan parameter dan indikator yang akurat dan lengkap untuk menyimpulkan secara valid masjid mana saja yang menyebarkan radikalisme dan terorisme. Begitu pula dari sisi reliabilitas, ketika sebuah masjid dicap berafiliasi dengan terorisme, berapa lama cap itu akan berlaku? Pasti perlu monitoring berkala dan itu mahal dari segi anggaran. Ketiga, rencana pemetaan itu menstigma masjid sebagai salah satu rumah ibadah yang dianggap bermasalah. Ini pertanda bias sekaligus gross generalization terhadap rumah ibadah tertentu. 4. Pemetaan bisa mengganggu keharmonisan relasi antar umat Islam jamaah masjid sendiri. Jadi saling menaruh prasangka, bahkan polisi yang datang ke masjid sebatas untuk sholat pun bisa disikapi sebagai orang yang mencurigakan. 5. Isme-isme destruktif pada masa kini menyebar deras lewat situs-situs internet dan media sosial. Self-radicalization dan self-recruitment adalah mekanismenya. Penyebaran seperti itu bisa terjadi dimanapun dan kapanpun. Alhasil dengan nature regenerasi teror sedemikian rupa, apa justifikasi Polri dan BPET MUI untuk melakukan pemetaan sekaligus pemantauan terhadap masjid, ujar Reza. Jika terlaksana, menurut Reza, rencana program itu justru kontraproduktif bagi situasi Kamtibmas serta berdampak negatif terhadap hubungan antara Polri dan masyarakat. Sayang jika kesadaran yang sudah terbangun untuk melawan terorisme justru setback akibat program pemetaan tersebut. Apalagi andai nantinya warga yang merasa dirugikan menggugat Polri untuk membayar settlement, bisa terkuras anggaran Polri, katanya. Soft approach, begitu kabarnya pemetaan masjid akan dilakukan. Tapi hard hit itu akses yang justru mungkin terjadi, jadi timbanglah kembali, batalkan lebih baik lagi, tutur Reza. Ya, sobat sekalian, jadi memang apa yang disampaikan oleh ahli psikologi forensik itu memang masalah sekali juga, ya. Ini pertama memang akan menyakiti hati, ya, orang-orang yang ini kan berarti memukul rata bahwasanya masjid itu dalam tanda kutip, ya, itu bisa dianggap sebagai sumber ekstremisme dan terorisme, gitu kan, dengan adanya pemetaan masjid tersebut, ya, dalam tanda kutip, ya. Kita menyesalkan, ya, kenapa dilakukan ataupun ada
kembali isu atau narasi terhadap ekstremisme dan terorisme ini ya kembali menyasar kepada masjid ya. Apa hubungannya ya? Kalaupun ada data yang real, fakta real ya, itu harus diungkap ke publik ya, bukti yang nyata, bukan berdasarkan dugaan-dugaan gitu ya. Apa yang disampaikan ini, apa yang disampaikan ahli forensik, psikologi forensik, eh, paling tidak ya akan pertama memang akan memperburuk hubungan ya seseorang itu dengan masyarakat civil society dengan Polri dalam hal ini yang seharusnya Polri itu mengayomi masyarakat sekarang justru menebar prasangka-prasangka terhadap program pemetaan masjid ini ya. Nah, yang disampaikan memang benar ketika polisi itu sholat misalnya atau beribadah di masjid itu mungkin akan ada kecurigaan dari masyarakat gitu ya. Dan ini tentu saja dan tanda kutip akan memperburuk hubungan ya. Saat ini yang coba dijalin baik antara Polri dan masyarakat itu tercoreng karena ini kan saling curiga saja kan, saling curiga adanya masjid-masjid yang diduga menyebarkan ekstremisme dan terorisme ya. Sobat sekalian ya, jadi memang kenapa masjid ya? Nah, kenapa yang disasar itu selalu Islam gitu ya? Padahal yang real ya sesuai undang-undang terorisme itu yang yang memang secara real melakukan aksi teroris dalam hal ini fisik ya, mengancam ya, kemudian melakukan teror itu ya sudah jelas salah satunya ya misalnya teroris separatis KKB misalnya ya. Itu sudah jelas mereka melakukan teror ya. Kalau kita melihat kondisi Papua di sana kan kurang lebih mencekam ya setelah adanya kontak senjata di sana, kemudian beberapa anggota TNI yang wafat untuk kontak senjata ya, mencekam di sana. Kenapa tidak langsung ya dalam hal ini misalnya yang berwenang misalnya BNPT itu tidak menyasar terorisme kepada yang real yang melakukan teror ya, yaitu teroris separatis KKB ya. Dan real itu mereka menimbulkan teror di tengah masyarakat dan otomatis dengan adanya mereka ya KKB yang sekarang mempunyai senjata dan menimbulkan ancaman bagi masyarakat ya otomatis terjadi keadaan yang mencekam di sana ya. Ya harusnya lebih menyasar kepada mereka daripada lingkungan masjid yang notabene-nya tempat beribadah, tempat umat ini mencari ketenangan ya. Justru ini akan kontraproduktif dari rencana awal yang ingin tentang penanggulangan ekstremisme dan terorisme ya. Jadi dari dulu terorisme itu kan juga terkait masalah keadilan juga ya. Satu sisi yang melakukan terorisme itu lebih condong kepada kalau suka atau tidak suka itu pasti ya tertuju untuk kepada Islam ya. Karena ketika terorisme ataupun tindakan teror itu dilakukan oleh pihak lain ya kadang itu tidak disebut terorisme ya atau tindakan teror, tetapi ketika seseorang pelaku tindak terorisme ya itu adalah seorang muslim langsung dikupas habis cepat penanganannya dan lain sebagainya ya, kita juga sangat menyesalkan gitu. Apalagi ya di negeri ini kurang begitu melihat urgentitas masalah itu kurang bisa lebih fokus untuk melihat permasalahan yang real ya di negeri ini ya. Permasalahan real di negeri ini ya kita ketahui ya yang real antara lain ya korupsi gitu ya, korupsi yang merajalela yang
eh, mendarah daging ya, dan itu terjadi di lingkar kekuasaan yang saat ini ya otomatis tidak pernah berhenti ya. Coba itu adalah ancaman. Bagaimana anggaran negara yang seharusnya digunakan untuk rakyat dikorupsi untuk golongan koruptor ya. Nah, sebenarnya itulah yang seharusnya menjadi ancaman negara ya. Kita tidak pernah melihat seseorang ketika melakukan korupsi langsung dijustifikasi partai orang yang mereka ikuti itu menjadi biang keladi atau stigmatisasi terhadap partai politik tertentu ya, kita tidak pernah kan. Tetapi ketika terorisme ini menjadi permasalahan, yang jadi dipukul rata adalah agama tertentu gitu. Padahal kan seharusnya ketika seseorang melakukan terorisme atau tindakan teror, yang harusnya dijadikan penindakan ya individu oknum tersebut ya, tidak bisa dipukul rata orang tersebut bagian dari kelompok tertentu atau menyasar kepada salah satu agama tertentu ya. Jadi memang sobat sekalian, sebelum terlambat karena sudah banyak sekali penolakan dari masyarakat ya, dan kita ketahui jumlah masjid di negeri ini itu ratusan ribu, 900.000 ya. Apakah mau dipetakan satu-satu ya? Otomatis ya, apalagi masyarakat Indonesia ini adalah masyarakat yang mempunyai tingkat religiusitas sangat tinggi gitu. Dan kalau agama mereka diusik itu akan berakibat fatal gitu. Dan ini tentu saja akan kontraproduktif dari program awal pemerintah ya, yang ini melakukan pemetaan masjid hanya untuk menjalankan penanggulangan ekstremisme dan terorisme yang tidak jelas sebenarnya ya, menyasar mau kemana ya, kenapa kok tiba-tiba ujuk-ujuk ke menyasar ke masjid ya. Itu kita sesalkan ya, sebelum terlambat. Juga kemarin sudah diberikan misalnya di luar negeri itu NYPD itu Muslim Surveillance Program justru harus kontraproduktif ya, harus membayar settlement atau ganti rugi $80.000 kepada masjid dan warga yang dirugikan ya. Kemungkinan juga seseorang yang mungkin tidak sesuai dengan program pemerintah seperti ini ya, bisa saja melakukan penuntutan kepada pemerintah atas program yang merugikan ya, ketenangan ya ketika mereka di ibadah masjid, dan tentu saja akan menstigma negatif dan menimbulkan permusuhan ya antara masyarakat dan Polri ya. Ya, apa yang sudah disarankan oleh ahli forensik ini ya harus benar ya, harus ditolak atau harus dibatalkan sebelum permasalahan yang baru itu timbul ya. Ya, semoga negeri ini kedepannya menjadi lebih baik lagi. Itu yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Saya Rahmat Ramuni. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.